Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP dan Regal Springs berkolaborasi kampanyeken Merdeka Protein 100 gram. Merdeka Protein. Deh. Sorry, gue telat. Dari mana aja sih? Tadi ke supermarket dulu belanja nih buat anak-anak di rumah masakan biasa. Wih, ngeborong nih gue liat-liat. Lumayan. Lagian kan banyak itu juga bisa gue jual lagi. Emang lu beli apa aja sih? Ya banyak lah. Tapi tadi pas gue belanja ini, sekarang tuh gue ngeliat kayak makin banyak brand-brand makanan instan ya untuk anak-anak. Terus? Akhirnya gue jadi bingung, gue beli aja semua. Nah, kayak begini nih. Orang-orang tua yang cari gampangnya doang. Lu nggak ngecek kan nih kandungan-kandungannya bergizi atau enggak? Ya kan gue cari yang banyak? Ya kan gue cari yang praktis. Lagian juga ada nih kandungannya tuh, vitamin, protein macam-macam cukup kali. Ada sih, memang ada kandungannya, cuman kan lu nggak tahu kadarnya berapa. Justru itu yang penting buat asupan gizi harian anak lu, buat kesehatan kita juga. Ya juga mendingan sih. nih dibanding lu repot beli gituan ya. Sekarang tuh mendingan lu beli bahannya, masak di rumah. Gue tuh udah punya nih bahan yang tinggal masak apa aja satset bisa dibikin apa aja pokoknya nih. Ini produk dari Regal Springs, ikan filet tilapia. Iya sih, enak simple. nih. Tapi anak gue nggak terlalu suka ikan. Gue tanya, lu suka makan ikan nggak? Enggak juga sih. Nah, yang kayak gini nih, gimana anak lu bisa mencontoh? Bapaknya aja nggak suka makan ikan. Padahal ikan itu jelas-jelas nih tinggi protein, bagus buat kesehatan anak lu, tumbuh kembang anak lu. Apalagi lu kan usianya udah di usia lumayan senja nih. Jangan ya bawa kan? Udah kepala usia. 4 nih gue lihat kan. Nah, makanya pas banget. Tadi gue lagi baca berita, gue kasih lihat sama lo ya. Nih beritanya nih. KKP dan Regal Springs lagi berkolaborasi mengkampanyekan Merdeka Protein 100 gram. Sebentar, Merdeka Protein. Merdeka Protein Maksudnya 100 tuh gram. gimana? Kita terbebas dari protein atau protein dimerdekakan atau gimana? Coba Gak jelasin. begitu. Negara kita ini kan lautnya luas kan. Iya. Itu tuh jadi sumber protein. Laut kita isinya ikan semua tuh. Berarti artinya laut kita ini bisa mensuplai kebutuhan protein. Kayak orang bener nih gue ngomong. Terus gimana? Iya, jadi semuanya bisa disuplai ke semua rakyat Indonesia. Nggak bakal habis, Bang. Lu mau Iya. tiap hari makan sekilo juga nggak akan habis tuh ikan. Iya, maksud gue yang tadi merdeka itu gimana maksudnya? Gue juga nggak tahu, gue baru baca nih beritanya cuma sekilas. Udah mendingan kalau lu kepo, lu biar mau makan ikan juga, yuk kita ke KKP aja lah. Hah, langsung banget nih ke Kita kementerian tanya nih. langsung aja, Ini bentar. nggak repot nih, gue bawa gembolan masalahnya. Nggak apa-apa, nanti taruh di loker aja. Kita Dimintain tanya. kan ntar? Enggak. Enggak ya? Kita tanya langsung ke ahlinya, biar Oke. kita tahu apa sih sebenarnya kampanye Merdeka Protein 100 gram ini. Aman berarti ya? Aman. Bentar, Yuk. gue minum dulu. Aus. Yaudah, kita gerebek KKP yuk. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Budi udah ngizinin kita berdua Betul, ya Pak. hari Terima ini kasih bisa datang ke KKP buat nanya-nanya karena kita penting banget nih Pak. Teman saya nih nggak suka makan ikan Pak. Nah Banyak, hari Pak. ini Kebetulan memang jarang. jadi kita pengen minta edukasi Pak, iya kan edukasi seputar pentingnya makan ikan nih Pak Budi. Iya. Gitu. Sama-sama Mbak Dira sama Mas Almond. Betul, Pak. Ini adalah kesempatan baik ya. Eh, Sebenarnya bagaimana kita memahami arti penting makan ikan itu apa sih? Ya, sebenarnya arti penting makan ikan itu sangat terhubung dengan kata kunci adalah protein. Protein. Iya. Betul. Jadi yang Maha Kuasa ini telah mengirimkan kepada kita semua makhluk di bumi ini adalah protein dalam ikan. Betul. Itu yang menjadi satu pemikiran kalau bisa kenapa kita perlu makan ikan, apa pentingnya makan ikan, ya kan? Karena di situ adalah banyak sekali terkandung nutrisi-nutrisi yang sangat penting bagi tubuh kita. Betul sekali. Jadi memang ikan ini kan sumber protein ya. Betul, Dengar tuh yes. Mon. Ikan Iya, ini sumber Dira. protein. Jadi kan memang sumber protein ini Pak, kita kan tahu ada dari daging, susu, keju, salah satunya tuh ikan. Ya. Karena kayaknya sayang banget kan Pak, Indonesia 75% isinya lautan. Laut semua, betul. Tapi manusianya ada yang kayak gini nih Pak nih, yang nggak suka makan ikan. Iya, Pak. memang Jadi tantangan kita semua bahwa pentingnya protein ikan itu harus kita selalu ingatkan kita pada diri kita kepada bangsa kita. Kita harus bersyukur sebagai negara kepulauan ya yang diberikan kelimpahan sumber daya ikan. Betul. Baik di laut maupun ada di darat ya kan. Nah, sumber daya ini harusnya menjadi bagian dari sumber protein utama bangsa Indonesia.
Pak tadi tuh Dera tuh tiba-tiba ngajak saya, kita tuh tadi sempat ketemu Pak di kafe, kita mau ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ayo kita ke KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena kami berdua ini baru baca berita sih Pak soal program Merdeka Merdeka Protein 100 gram ya kalau nggak salah ya. Nah mungkin kita udah langsung ada di sini kebetulan Dera ya nggak sih? Kita penasaran itu Penasaran tuh apa aja, Pak? Pak. Merdeka Protein 100 100 gram. gram. Ini kan merdeka tuh gimana? Maksudnya kita terbebas dari atau protein gimana? 100 gram? Apa kita nggak boleh makan protein? Iya, atau atau gimana gitu, nih Pak? Nah itu pertanyaannya menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Iya. Inginkah kita sebagai Bank Indonesia dengan memiliki cita-cita yang sangat luhur, Indonesia emas? Bagaimana mewujudkan Indonesia emas itu? Salah satunya dijadikan generasi yang kuat, sehat, cerdas. Betul. Nah, ketika kita bicara cita-cita luhur itu, kita harus melangkahnya kemana? Indikator apa yang harus kita capai? Ya, salah satunya adalah asupan protein. Betul. Ya, ketika kita bicara asupan protein, data BPS tahun 2023 itu menyantumkan 62,3 gram per kapita per hari. Sedikit berarti Pak? Sedikit ya Pak angkanya. Kami harus bandingkan lagi dengan Oke. bangsa-bangsa di sekitar ASEAN, bangsa-bangsa ASEAN dan bangsa-bangsa dunia. Kita masih di bawah Kamboja. Kamboja tuh di angka berapa Pak? Kurang 63. 63. Ini nggak tinggi, tapi yang paling jauh kita di bawah Vietnam. Vietnam itu 92,4 kalau nggak salah gram per kapita per hari. Oke. Ya. Oke, berarti memang intinya program dari program ini adalah memang untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat kita Konsumsi juga. ya, betul. Nah, kemudian di negara maju dengan industri yang ditandai dengan berbagai teknologi yang dicapai, inovasi, asupan protein masyarakat mereka adalah di atas 100. Contohnya seperti negara apa Pak? Amerika, China, Jepang mungkin. Jepang ya. Nah, ini menjadi satu indikasi kalau kita akan menjadi negara yang maju, negara yang kuat, ya kan, dan generasi emas, maka kita juga harus meniatkan diri kita, membangkitkan kita untuk meningkatkan asupan protein ini. Maka jargon yang kami keluarkan, kami sebutkan adalah Merdeka Protein 100 gram. Merdeka Protein 100 gram, betul. Betul. Tadi kan sesuai dengan data BPS ya Pak, bahwa kita tuh angkanya masih jauh. Ini juga sebenarnya kita pengen tahu problemnya sebenarnya di mana sih Pak? Kenapa masyarakat kita nih ya, kayak salah satunya saya ada di angka 62 itu Pak. Karena jarang makan ikan. Berarti kita pengen tahu aja gitu, kenapa sih masyarakat itu kayaknya susah banget gitu Pak makan ikan gitu. Ya, pengen tahu juga. Makan ikan ini kan bagian juga dari kadang kebiasaan. Oke. Ya. Dan juga kelimpahan sumber daya di sekitarnya. Ya. Kalau di masyarakat Indonesia Timur memang asupan protein ikannya cukup tinggi. Ya. Namun sebagian besar penduduk Indonesia adalah di Pulau Jawa. Ya. Ini cukup rendah. Nah, kalau kita mau jadi bangsa yang generasi emas, harusnya semuanya berangkat bareng kan. Menuju satu generasi yang memang kuat dari kondisi asupan proteinnya juga tinggi dan semuanya. Nah, ini terjadi karena satu preferensi. Okay. Jadi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi. Maka perlu kita edukasi ya. Mungkin kita dulu pernah mengenal 4 sehat 5 sempurna. Yes. Ya kan? Yeah. Nah, ketika itu lauknya apa dan semuanya. Nah, sekarang kita tingkatkan lagi, sebenarnya kita makan namanya hewani ya. Itu yang diasupnya apa sih salah satunya? Yang dikejar protein kan. Nah, maka sekarang kita berikan satu edukasi masyarakat bahwa kita pentingnya untuk mengkonsumsi protein. Salah satu sumber protein yang berlimpah itu adalah ikan. Bagaimana kita sekarang mengedukasi kita sendiri, ya, mengenalkan kepada generasi dan semuanya, terutama anak-anak kecil, generasi muda kita, bahwa protein ikan untuk menjadi bagian dari asupan hariannya. Maka ada hal-hal yang misalkan bahwa sekarang sudah berkembang, ikan itu bisa dikonsumsi baik dimasak langsung, ya, kemudian disajikan secara olahan, dan juga nanti bagian dari fortifikasi. Jadi substansi ekstrak protein ikan itu bisa nanti campurkan kepada bahan baku. Oke, betul-betul. Saya sempat lihat tuh Pak ada kayak semacam bumbu penyedap, tapi dia ikan sudah dibubukin gitu loh Pak. Ya, itu difortifikasi. Jadi difortifikasi situ. Ya. Nanti bagian dari Mbak Dera, apa yang kita lihat di sini? Ini adalah satu inovasi ya, yang masyarakat lebih mudah untuk mengkonsumsi ikan. Ya kan? Nah, sekarang generasi sekarang, kemudian kebiasaan, aktivitas masyarakat sekarang itu lebih cenderung untuk
menggunakan konsumsi hariannya atau makan harian itu harus cepat, ya kan? Yes. Maka inovasi produk juga menjadi penting untuk mempercepat bagaimana asupan protein kepada masyarakat ini, ya kan? Itu yang jadi bagian-bagian kenapa ikan selama ini masih rendah konsumsinya di beberapa tempat, ya kan? Betul. Satu karena kebiasaan, ya, dan juga mungkin penyajian pengolahan. Oke, Ya, betul. jadi masyarakat belum tertarik atau apapun ya. Ada juga orang bicara bahwa harga ikan itu tinggi. Nah, ini kan permasalahannya kalau di suatu wilayah tidak ada sumber ikannya, maka harus diangkat tempat lain. Betul. Maka distribusi ini menjadi juga bagian dari penyebab harga ikan itu tinggi. Maka optimalisasi kemudian distribusi harus ditingkatkan. Dan ikan ini sendiri adalah bahan dari alam yang mudah rusak. Ya. Iya. Ketika diangkat dari air, 4 jam dia harus selalu ditangani di rantai dingin. Nah, ini bagian tantangan bagaimana kita menjaga kesegaran ikan di daerah tropis. Ini tantangan sendiri di Indonesia. Jadi ini menjadi bagian kita untuk membangun infrastruktur dari pemerintah, ya, bersama dengan swasta, sehingga ketersediaan ikan itu mudah diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang bagus. Kalau dari kami juga menerapkan pendampingan kepada para pelaku usaha. Itu adalah mengedukasi bagaimana mutu ikan itu dari baik ditangkap, diolah hingga distribusikan. Itu menjadi bagian tugas kami. Oke. Karena memang angka dari 63 sekian itu Pak, itu mayoritas isinya Gen Z ya? Gen Z ya Pak ya? Karena mungkin sekarang itu masyarakat Indonesia semuanya. semuanya. Tapi semua rentang usia. Iya. Oke Pak, berbicara juga tadi Bapak sudah menyinggung soal budaya kita yang sudah mulai hilang nih untuk mengkonsumsi ikan. Kita ngomongin soal generasi juga. Apalagi kalau Gen Z ini sekarang kan apa-apa pengennya cepat, praktis, segala macam ya nggak sih? Pengennya yang simpel-simpel aja. Apalagi mungkin buat Gen Z ini kayaknya ikan itu dalam tanda kutip kayak udah nggak seksi aja gitu, kayak senengnya yang daging segala macam Pak. Sekarang juga kan ada. Yang penting bentukannya tuh mungkin buat mereka ini mungkin sotaunya saya Pak. Tapi menurut Bapak nih Pak Budi ya Pak. Ya. Apakah memang gimana nih Pak supaya Gen Z ini juga akhirnya dibuat lagi untuk akhirnya juga memang suka banget lagi nih sama ikan gitu. Bahwa kita belajar dari sejarah ya. Bahwa bangsa Indonesia itu mengkonsumsi ikan itu sudah panjang. Jadi sebelum masuk ke Gen Z ya. Nah, di relief Borobudur ya, itu ada satu blok relief yang menunjukkan bagaimana ikan ditangkap, ikan diolah itu ada. Artinya masyarakat pada waktu itu sudah mengkonsumsi ikan, ya kan? Jadi budaya nggak hilang, budaya itu ada, ya kan? Nah, kemudian dari perkembangannya ternyata memang perlu ditingkatkan bagaimana masyarakat itu semakin mencintai ikan dalam perkembangannya. Mungkin ini yang harus kita selalu kuatkan, selalu ingatkan bahwa bangsa Indonesia punya ikan, punya sumber protein, ya, yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin, ya. Nah, ketika kita bicara generasi sekarang, ya. Gen Z ini adalah satu generasi yang saya melihatnya generasi sebagai kader berikutnya, sebagai generasi berikutnya, ya. Ini sudah tahu kekuatan, ya. Nah, Gen Z ini juga harus kita lihat apa yang mereka kembangkan sekarang, pemikiran-pemikiran mereka dan semuanya. Salah satunya adalah serba cepat dan semuanya. Tantangan bagi penyedia protein ikan, ya. Ya. Ini jadi kita balik sebagai tantangan. Jadi sekarang penyedia protein ikan harus tanggap bahwa Gen Z ini pengen serba cepat, ya kan? Bagaimana kita sekarang menyediakan ikan dalam siap olah, siap saji, ya. Ya kan? Dan yang paling penting nggak bau amis ya Pak ya? Ya, teknologi itu harus dikembangkan bahwa untuk bagaimana menjaga kesegaran ikan sehingga ketika diolah tidak amis. Betul. Tantangan ini sebenarnya. Ya, kalau kita dapat bahan baku yang segar, kemudian kita olah yang baik, ya, nah, itu amis enggak ada. Sebenarnya itu, ya. Jadi tantangannya. Nah, sekarang Gen Z ini adalah generasi yang berpikirnya cepat dan semuanya. Maka asupan protein ikan juga itu harus cepat, harus banyak, juga, ya kan? Banyak juga, ya. Nah, kalau makanan-makanan disajikan di berbagai macam pilihan, mereka punya pilihan banyak, ya kan? Ini adalah bagian dari inovasi industri penyedia ikan, ya, untuk dikonsumsi masyarakat. Ini yang jadi tantangan. Jadi Gen Z memberikan satu tugas kepada pengolah ikan, kepada kita semua, ya kan? Bagaimana menyajikan ikan dan ikan bisa dikonsumsi mereka dengan cepat, ya kan? Betul. Dan yang sebenarnya yang harus kita tekankan lagi bahwa kita perlu
asupan protein yang tinggi. Yang tinggi, betul. Ya kan? Nah, ketika kita bicara protein ikan, maka atau ikan itu sudah ada namanya omega 3. Nah, semua nutrisi-nutrisi ini sebenarnya kalau kita berikan dari sejak awal atau saat ibu sedang bayi dalam kandungan, maka itu adalah bagian dari pembentuk percepatan pertumbuhan sel otak. Betul. Bahkan saya sempat baca, Pak. Jadi kalau misalkan anak di bawah atau lagi masa empasi dia kurang makan ikan, itu bisa menyebabkan dia stunting juga kan, Pak? Ya. Karena kurangnya protein itu. Betul. Oke. Itu. Jadi kita penting banget ya. Penting ini. Penting Betul, betul betul. sekali. Tapi Gen Z ya, ini penting. Kamu kan Gen Z. Oh, ini udah milenial, Pak. Tapi Itu Gen Z plus. Gen Z plus dia. Tapi bicara soal ikan lagi, Pak. Iya. Ini saya sebagai ini datang dari orang yang memang jarang makan ikan. Nggak pernah. Nggak pernah malah gitu. Ada sih pernah, cuma kayak jarang aja, Pak. Ini juga saya pengen nanya kebetulan sama Pak Budi, ini jenis ikan apa yang memang mungkin ini paling rekomen dan juga komoditasnya di negara kita melimpah. Karena kemarin daerah nih, Pak, sempat nawarin saya makan ikan. Sering-sering makan ikan. Ikan apa? Dia nyaraninnya ikan laut dalam, Pak. Angler bisa repot ya, Pak. Jadi juga susah ke dalam kan gitu. Jadi Pak Budi, kira-kira jenis ikan yang paling rekomen dan memang juga secara komoditas ini memang melimpah di negara kita, Pak. Ya, salah satunya kalau kita melihat yang terlimpah ya ikan kembung. Nah, Kembung. ya, memang namanya kembung ya, jangan ya. Tapi Jangan sakit ya. sebenarnya ya, ikan kembung itu mengandung omega 3 lebih tinggi daripada salmon. Yes. Iya betul. Saya pernah baca tuh, Pak. Ya. Betul. Nah, sekarang bagaimana itu ikan tersebut diolah untuk dicintai masyarakat, ya kan? Kemudian kalau ini adalah kalau udang ada, kemudian tilapia ya, atau nila yang dikenal di masyarakat adalah nila ya, ikan mas, ikan tuna dan Ikan banyak. tongkol gitu. Tongkol, pilihan banyak. Karena Indonesia di negara tropis maka jenis ikan itu sangat berlimpah di situ ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menciptakan masakan-masakan ya. Dari berbagai macam tadi jenis ikan ini yang disukai oleh masyarakat dan disukai antar generasi. Ya, kita harus fokus ketika kita bicara tentang untuk generasi muda ya, kesukaan mereka apa ya. Nah, kenapa kita tidak berani melangkah berbicara orang Jepang begitu dia produktivitasnya tinggi, kecerdasannya tinggi, dia tiap hari makan ikan dan semuanya. Ya, kita harus bawa masyarakat Indonesia menjadi gaya hidup, bahwa makan ikan itu harus menjadi gaya hidup. Nah, Mbak Dea dan Mas Salmon ini yang harusnya menjaga, yuk kita gaya hidup. Seminggu kita nggak makan ikan, itu ada yang kurang. Nanti akan berbicara lagi, suatu kita sehari tanpa ikan ada yang kurang. Wah. Ya kan? Kalau saya memang suka ikan, Pak. Ya. Saya mulai hari ini suka ikan kok, Pak. Apalagi mulai hari ini saya suka ikan. Berarti Pak Budi menyarankan bahwa tadi ada beberapa ikan, salah satunya adalah ikan tilapia, ya, Pak. Ikan tilapia. Tilapia. Jadi ini adalah gaya hidup. Kalau itu harus kita ucapkan bahwa gaya hidup ya. Kalau udah gaya hidup, orang pasti perlu, ya kan? Tapi kalau itu, wah saya sehari diwajibkan makan ikan, jadi beban. Betul. Ya kan? Tapi kalau gaya hidup, saya kalau hari ini nggak ada yang kurang. Betul. Nah itu peran dari chef ini untuk membuat variasi-variasi masakan ya. Betul. Ini menjadi satu peran nih. Jadi ketika kita bicara meningkatkan asupan protein ya, protein ikan ini semua pihak harus bergerak. Betul. Dari pihak penyedia, penangkap ikan, pembudidaya, ya kan, Mbak Dea, Mas Almond, chef ini juga bergerak, ya kan, industri bergerak sehingga Indonesia mempunyai satu produk yang dicintai masyarakat Indonesia dan menjadi kebutuhan untuk konsumsi, menjadi gaya hidup mereka. Betul. Betul, berarti ini para ibu-ibu muda di luar sana harus lebih kreatif ya Pak ya? Iya. Untuk kenalin ikan ke anak-anaknya, gitu, ke bini lo pasti tahu. Kemarin ada anak sekolah, anak SD ya, ketika dia mendapatkan program makan bergizi gratis, ya, itu menunya ikan. Kami dampingi, tim kami dampingi. Ya. Ketika dia makan lahap dan semuanya, ya, ditanyalah sama teman-teman ini, gimana Dek dan semuanya, enak, ya, suka makan ikan? Enggak. Tapi ketika dia makan itu adalah lahap. Apa yang dia bilang? Sejak hari ini saya mau makan ikan, ya, karena ikan itu sudah difile, dimasak dengan enak, dikasih tepung yang memang menjadi kesukaan anak-anak, ya, itu mereka konsumsi. Jadi ini adalah bagian bahwa ketika kita meningkatkan asupan itu juga harus ada cara bagaimana juga dia menyukai, ya. Jadi itu kayak Mas Salmon ini mungkin suatu ketika memang ketika disajikan ya, memang salah satu kendala psikologi, satu kendala yang ini yang mungkin kebiasaan hariannya tidak makan ikan, itu adalah satu duri. Betul Pak. Ya kan? Bau lumpur dan semuanya. Nah, ini semuanya adalah menjadi tantangan bagaimana penyedia si ikan segar, ya kan? Nah, kemudian setelah itu diolah, kalau mereka memang dalam bentuk file dan semuanya kan variasinya kan banyak. Betul. Ya kan?
akan bentuk nanti Baso. olahan lumatan variasinya banyak, ya kan? Maka di sini ada olahan ikan, ada yang di file, ada yang dibentuk lumatan, ya kan? Lumatan itu seperti apa? Lumatan itu jadi daging sudah dilumat, nanti kan bisa jadi bakso, jadi macam-macam variasi. Oh, kayak daging giling ya Pak ya? Iya. Oh, oke. Tapi berarti si kampanye Merdeka Protein 100 gram ini Pak, dia udah berlangsung berapa lama sih Pak sebenarnya? Mulai tahun lalu, ya. Oh, dari Ya tahun kalau lalu. kemarin kan mulai tahun 2014 kita mulai. Kemudian kita tingkatkan lagi, kita perluas menjadi kampanye protein ikan. Gitu. Jadi tahun 2024, alhamdulillah kami dengan semua dukungan ini, dengan para pelaku usaha, itu menyiapkan menu ikan untuk 492.000. Udah matang Pak? Udah siap dalam rangka mendukung makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis kami menyediakan contoh-contoh menu berbasis ikan. Yang kami sajikan kepada para anak sekolah, kemudian pesantren dan semuanya ya. Itu mereka mengenal. Nah, memang ini adalah kami jadi belajar. Kira-kira anak-anak di sini itu menu yang disukai apa? Ya kan? Jadi ada ikan laut, ada ini semuanya. Mereka semuanya suka ketika bahwa itu adalah ikan menjadi pilihan ketika tidak rumit bagi yang tidak terbiasa makan ikan. Tidak itu ya. Jadi sudah bentuk file olahan itu menjadi alternatif yang cukup kuat. Betul. Ya, kemudian salah satunya juga tilapia ya. Tilapia itu kan nila ya ini. Kalau udah di file ya. Kemudian diolah berbagai macam itu mereka juga suka. Ini menjadi bagian-bagian tantangan kita semua. Para pelaku usaha harus benar-benar inovatif, cerdas menyambut kegiatan ini. Ya, makan bergizi gratis itu sangat memerlukan ini. Jadi kalau dalam 1 minggu itu 2 kali menu ikan, ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk peningkatan asupan protein yang cukup tinggi dari ikan. Ya. Selain sumber protein yang lain. Tapi kan Pak, saya penasaran di sini kan Merdeka Protein 100 gram. Ya. Let's say kalau dalam 1 hari lebih dari 100 gram, ya nggak apa-apa kan Pak? Enggak apa-apa. Malah lebih bagus. Lebih bagus. Oh, jadi 100 gram itu adalah apa yang namanya minimalnya dalam sehari. Dalam sehari. Oke. Dan di berbagai macam sumber protein ini ya. Jadi ini adalah sebagian itu. Dan kalau bisa kami dorong bahwa didominasi oleh protein ikan, sehingga ini adalah gerakan untuk meningkatkan asupan protein. Yang kedua adalah gerakan untuk bagaimana nelayan bisa diserap hasilnya untuk masyarakat Indonesia sendiri, ya kan? Para pembudidaya dan semuanya. Sebenarnya Merdeka Protein 100 gram ini gerakannya itu tidak hanya bagaimana meningkatkan protein, juga meningkatkan serapan hasil tangkapan, hasil budidaya masyarakat, sehingga ini efek ekonominya juga akan tumbuh bersama. Oke Pak, berarti Pak untuk program makan bergizi gratis ini salah satu peran KKP ini adalah mensupport ikannya. Ya, kami mendukung penuh dan kami bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional ya. Bagaimana kami memasukkan protein-proteinnya, terutama ikan, menu-menu ikan ya. Itu kepada, maka tahun 2024 itu kami memberikan sekian contoh ke hampir 400.000 lebih yang kami bagikan. Jadi di berbagai macam daerah Indonesia. Oke. Mungkin dengan tujuan supaya mudah diakses lagi nih. Mudah diakses dan mulai dikenal oleh anak-anak. Dikenal betul sekali. Dari program ini. Ya. Semoga lebih cepat merata ya Pak ya ke seluruh Indonesia program makan bergizi gratis ini. Jadi semua orang tuh bisa ngerasain ini loh ikan yang diolah tuh enak loh ternyata kayak gitu. Mudah dimasak, mudah dikonsumsi, mudah dimakan, enak. Betul. Ya. Dan nggak meninggalkan ini duri Pak. Ya, memang kami mensyaratkan untuk anak-anak program ini adalah bebas dari duri. Oke, jadi ini seru ya. Serahkan ya, seru ya. Jadi nggak salah lo ngajak gue kesini deh. Akhirnya ketemu sama Pak Budi ya. Akhirnya juga mulai hari ini saya udah mau mulai konsumsi ikan lebih banyak lagi. Kita tagih Pak janjinya Pak. Nanti makan ikan posting ke sosial media. Betul. Pokoknya di meja saya kalau nggak ada ikan saya ngambek. Dan bawa teman-teman ke kerabat dan semuanya. Yuk kita buat sebagai gaya hidup kita lah. Gaya hidup bangsa Indonesia adalah makan ikan. Makan ikan. Gitu, ya kan? Indonesia gemar makan ikan. Indonesia gemar makan ikan, tanpa ikan sehari ada yang kurang. Ya kan? Mbak Dea dan Mas Almon ini salah satu. Kebetulan kita ada contoh nih ya. Betul. Nah, ini adalah untuk generasi-generasi sekarang mungkin jadi bagian nanti berkembangnya gaya hidup. Ini mudah, ini sudah disiapkan ready to cook. Siap masak ya. Betul. Tilapia ya. Tilapia dikembangkan Indonesia banyak ya. Dan ini adalah satu produk yang sudah dikemas cukup bagus, diolah cukup bagus. Di sini ada namanya bebas antibiotik, tinggi protein ya. Di sini juga ada sertifikasi. Nah, ini adalah hal yang memang harus dilakukan
ketika kita menyajikan ikan untuk dikonsumsi masyarakat. Betul. Ada beberapa standar yang harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi itu salah satunya adalah bagaimana kesegarannya, bagaimana dia bebas dari hal-hal yang membahayakan tubuh kita. Iya. Ini sudah tersertifikasi halal, hasab dan semuanya. Betul. Dan ini Pak satu lagi Pak, bebas bau tanah. Iya, bebas bau Yang tanah. saya hindari Ya. karena waktu itu nggak mau Betul makan ikan, Pak. Pak. Sehingga dengan kondisi ini kita diskusi ini, kita bincang-bincang hari ini, masyarakat semakin melihat, oh ternyata Indonesia sudah ada produk-produk yang siap untuk masak, siap disajikan. Ini menjadi bagian inovasi. Dan inovasi ini harus selalu dikembangkan dan harus selalu murah, selalu bisa terjangkau untuk masyarakat. Betul. Ini produk dari Regal Springs ya Pak ya. Semoga nanti ke depannya Regal Springs juga ada Pak. Jadi dia produk yang tinggal dipanaskan aja. Ya. Nah, lebih simpel lagi. Ini kan dimasak nih. Yes. Kita doain semoga Regal Springs ke depannya ngeluarin inovasi itu. Hari ini kebetulan kalian ke sini, ya teman-teman di sini. Saya pas ada kunjungan Chef Yadi. Silakan Chef Yadi. Halo. Selamat pagi. Pagi. Ya. Ini Ini saya udah apa nih? selesai. Oke, yang pertama ini ada tilapia honey barbecue, yang kedua tilapia telur asin. Yang ini yang barbecue. Ya, pada dasarnya ini adalah konsepnya adalah sambal, cuma di sini kita kondisikan bisa untuk dewasa, bisa untuk anak-anak. Jadi kalau untuk dewasa itu bisa ditambahkan cabai rawit untuk menambahkan selera. Ya. Nah, kalau untuk yang satunya ini anak-anak saya yakin suka karena ini honey barbecue, ada rasa manis, gurih dan juga aromatik daripada bahan marinasi. Ini adalah Chef Yadi mempunyai peran yang sangat kuat. Bagaimana membuat ikan menjadi gaya hidup bangsa Indonesia. Ya kan? Ini masakan ikan naik kelas ya seperti itu. Betul. Ya kan? Disajikan secara mungkin keahlian beliau ya. Nanti Iya, cita rasanya kita coba, ya kan? Tapi secara penyajian dan semuanya membuat ikan ini adalah akan selalu digemari di berbagai tingkatan level ekonomi maupun generasi. Chef, boleh dicoba nggak? Monggo, silakan. Selamat menikmati. Terima kasih Chef Yadi. Aku ambilin piring dulu Pak. Seperti sih kalau dari tampilan saya akan jadi suka ikan sih Pak Budi ya. Bener. Benar, dia akan suka karena tampilannya juga mungkin kalau generasi Z ini ngeliatnya juga wow. Ya. Dia kan buat di sosmed bagus juga. Dan ya. ini ada produk ikan yang diproduksi Indonesia, ini ikan nila ya. Dan sudah disiapkan, diolah untuk ready to cook, siap dimasak ya. Yang tadi disampaikan dari produk mana? Dari Regal Springs. Nah, Regal ini Springs. produk awal seperti ini berarti ya? Ya, seperti disajikan seperti ini. Nah, sekarang sudah disajikan seperti ini ya. Dan Indonesia juga merencanakan akan mengembangkan budidaya nila besar-besaran. Jadi Bapak Menteri mencanangkan ada lahan baru yang akan dibuka 20.000 hektar. Ya, itu juga dalam upaya untuk penyediaan sumber protein. Lahan apa itu Pak? Lahan untuk budidaya nila. Ya kan, nah sekarang kita cicipi dulu. Kita coba. Tadi Silakan ini Pak honey Budi barbecue. dulu. Honey barbecue, satu lagi telur asin. Asin. Oke. Telur asin. Kalau ikan asin nggak ada. Saya berikan kehormatan kepada teman-teman untuk mencoba dulu. Waduh, Ya, ini Pak silakan Budi. diambil, silakan diambil. Waduh Ada Pak langsung. Budi. Tiap hari saya boleh Pak ke kafe? Oh, boleh. Kalau gini ceritanya Pak. Jangan lupa ya kalau mau kesini asap. Ini terus bumbunya jangan lupa. Ya, sayurnya juga jangan lupa. Iya, Pak saya aduh sayur Pak. Almond kurang suka ikan, saya kurang suka sayur Pak. Nah, Ada aja ya. Bapak, Pak, saya ambil Pak sedikit. Saya sedikit dulu ya Pak. Kalau misalkan saya suka saya nambah Pak. Tapi kayaknya sih suka sih deh ini. Ada telur asin ya kan? Nah sekarang ini barbecue. ini wanginya menggoda banget. Kita Sekarang cobain kita ya. coba untuk Mas Almond ya. Yang pertama kan kendala psikologis bau ya. Betul Ya. Pak. Saya Coba coba ya Pak. dicium dulu deh. Ini produknya dari Regal Biasanya Springs. sih kalau wangi-wangi nggak terlalu deh. Tapi kalau rasa itu loh. Kita coba ikan asin ya. Ah ini saya nggak percaya kok. Ini ikan Pak bener nih. Ikan. Ikan lembut, empuk, nggak bau, nggak amis, ya Pak ya. Dan teksturnya sangat bagus ya. Wah enak ya maksudnya. Buat saya nih Pak yang memang biasanya juga nggak mau makan ikan karena ya salah satunya adalah bau amisnya, mungkin bau lumpurnya. Tapi ini tilapia dari Regal Springs ini sama sekali nggak ada bau apa sama sekali. Betul. Ketambah dimasakin Chef Yadi ya. Saya tadi juga pakai jago sekali. Kita harus berikan
jempol double untuk Chef Yadi. Ya kan? Saya kasih 4 Pak. 4 ya? 5 gini. Masaknya udah mantap ya. Enak banget. Tapi memang apa Pak? Saya penasaran juga nih Pak. Sumber protein dari ikan ini ada keunggulan lainnya nggak sih Pak dibanding sumber protein dari yang lain? Kalau di ikan itu sumber nutrisinya lengkap, ya, dan sumber juga proteinnya tinggi ya. Kemudian ada hal lainnya adalah untuk kalsium ada, ya. Kemudian juga untuk apa? Dia juga mengandung selain kalsium itu rendah kolesterol. Rendah kolesterol. Rendah kolesterol. Ya, Memang ikan kayak gini tuh cocok ya Pak untuk diet. Itu semuanya untuk hidup sehat, gaya hidup sehat ya ini. Jadi ada gaya hidup sehat dan gaya hidup cerdas. Betul. Ya. Konsumsi ikan, gemar ikan. Betul. Dan nggak pelupa ya Pak? Nggak pelupa Nggak jadinya. pelupa, ya. Tuh. Dan ini menu-menu kayak gini cocok nih buat sahur ya? Ini kayaknya istri juga di rumah kayaknya simpel masaknya jadi cepet tuh buat sahur. Iya betul. Dan asupan proteinnya juga bisa bikin kita kuat seharian ketika berpuasa ya Betul, Pak ya. Pak. Karena kan kalau lagi puasa nih Pak, kalau sahur kita kebanyakan makan karbo dan gula, itu kan ngantuk tuh seharian. Terus cepet lapar. Bener. Perasaan jam 4 baru sahur, kok jam 9 pagi udah bunyi perut ya Pak ya? Mungkin berarti saya kurang protein Pak. Betul. Lewat ikan ini proteinnya pas jadinya. Tuh, ini harus nyetok nih 30 sehari. Betul. Sehari. Selama sebulan ya, sebulan puasa ya. Oke, harus nyetok ini Mon lo juga. Yes. Karena ini kan apa namanya beratnya tuh 200 gram. 200 gram kan. Betul. Jadi buat lo sahur, Benar. ya kan, langsung makan 200 gram. Dan bisa juga- dimasak berbagai macam variasi kan sebenarnya. Yes. Ya kan ini sebenarnya ada di toko. Ya, sudah disiapkan filenya, ya kan. Mau dimasak apapun lebih mudah. Tapi jujur saya jadi suka ikan sih kalau kayak seperti ini ya. Kayak anak-anak juga di rumah pasti suka. Anaknya udah 3 Pak. Tidak. Tiga-tiga aja susah makan ikan karena bapaknya tidak makan ikan Pak. Karena apa buah tidak jatuh jauh dari pohon ya Pak. Tapi mulai hari ini Mas Jadi, Mulai hari ini, Pak. Mas Fix. Salmon ya. Saya akan ajarin anak-anak untuk terbiasa makan ikan. Ya. Betul. Kalau saya memang udah suka Pak, semua macam ikan suka. Ikan asin aja saya suka Pak. Tapi ini paling enak karena ini nggak ribet. Jadi kebetulan memang saya pernah beli ini Pak. Saya masak di rumah. Ini tuh simpel banget. Bahkan kalau kita memang nggak jago masak kayak Chef Yadi ya Pak ya, bisa hanya cuman pakai butter, udah digoreng aja. Enak tuh ya. Enak gitu doang juga. Karena udah ada rasanya Pak, si ikannya itu. Begitu. Tapi kalau ngomongin soal ikan Pak, Ya. ini pertanyaan personal ya Pak. Pak Budi sebenarnya favoritnya tuh ikan apa Pak? Semua ikan saya. Oh, semua ikan favorit. Tapi Karena ada saya satu berpikirnya dong. tidak ikannya, tapi yang saya pikirkan adalah proteinnya masuk ke tubuh saya. Proteinnya, betul. Ya kan? Itu alasannya Pak Budi Ya. bisa ada sekarang karena dari kecil udah rajin makan ikan. Ya. Mau ikan juga. Mbak Tia, Mas Almond, kebetulan saya dapat contoh-contoh produk dari binaan kami, mitra kami. Ya, selama ini adalah, nah ini untuk dibawa. Apa nih Pak? Nah, Wih. ini adalah produk-produk yang ready to cook ya. Dari ini yang produk inovatif yang ready to cook ya, Mas Almond, buat Mbak Dea. Nah, silakan di sini. Wih. banyak. Dan Boleh ini minta juga- satu lagi Pak? Nanti saya mintakan. Dan juga ini juga pas nih dari tilapia regal seperti juga dimasaknya juga gampang dan ditukuk. Jadi untuk menu-menu Ramadan pas tuh deh. Betul, Iya nggak? satset. Betul, satset. Betul, nggak ribet. Nggak Tidak perlu butuh diungkep. waktu panjang, Yes. siap saji. Betul. Ya kan. Kunci masak ikan itu tidak beli tidak lebih dari 15 menit sudah siap untuk dikonsumsi. Oh, itu kuncinya. Ya, Itu, ya kan. betul. Inilah kelebihan kalau kita memasak ikan ya, dengan bahan baku yang baik, yang seperti ini ya, itu cepat saji dan cepat untuk dikonsumsi, cepat pintar, cepat sehat dan cepat tumbuh untuk anak-anak. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Budi ya. makasih. Terima kasih banyak. Betul. Pengalamannya pasti kita akan share pasti ya. Hari ini udah dapat edukasi, Betul. udah dapat makan gratis Pak, kopi gratis, sama produk gratis. Pak. Alhamdulillah. Nanti saya kebetulan kalau uang lagi seret Pak kesini lagi boleh Pak? Boleh. Kalau lagi lapar. Dan kalau KP membutuhkan duta makan ikan kami berdua Iya. siapa? Ya, Betul. mari kita gelurakan, gemarikan ya, gerakan Gemarkan. memasyarakatkan makan ikan.